Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada, 104,2 FM, kita masih di paruh kedua Lentera Minggu. Tema kita adalah janda miskin itu telah memberi lebih banyak daripada semua orang lain. Informasi bagi para pendengar RRI Pro 1 Pontianak bahwa di kota Pontianak ini akan diadakan Denas ke-51 untuk komunitas kategori Merit Encounter, dan kita sekarang berada dalam posisi akan mengadakannya ya. Dan di studio sudah hadir Pak Tion dan Bu Dwi selaku Ketua Panitia Denas ke-51. Dan tema kita yaitu pemberian janda miskin ini menjadi suatu inspirasi bagi panitia untuk melaksanakannya. Karena kita tahu bahwa persiapan panitia cukup matang dan pada detik-detik atau beberapa hari lagi kita akan mengadakannya. Ya, Pak Tion, mungkin bisa dijelaskan tentang apa itu Denas ke-51 Merit Encounter. Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Bung Ian. Selamat pagi para pendengar RRI yang kami kasihi, bahwa pada tanggal 20 sampai 24 November yang akan datang tahun ini akan dilaksanakan Sidang Dewan Nasional Merit Encounter. Nah, apa sih Sidang Dewan Nasional? Ini adalah sidang yang diikuti oleh seluruh distrik wilayah Merit Encounter yang ada di Indonesia. Jadi akan diikuti oleh semua delegasi yang ada di Indonesia, dan kita bersyukur Pontianak, Keuskupan Agung Pontianak ini menjadi tuan rumah yang pertama kali ya kita selenggarakan di Pontianak. Nah, untuk sidang denas ini sendiri tentu sudah dilaksanakan sebanyak 50 kali. Nah, kita bersyukur kita di tahun ini bisa ambil bagian di dalam kepanitiaan. Nah, tentu kita berharap dengan sidang Dewan Nasional ini nantinya ada buah-buah hasil-hasil yang tentu disepakati melalui sidang tersebut, dan itu menjadi acuan dari program kerja dari Merit Encounter itu sendiri gitu ya. Saya pikir itu Bung Ian ya. Baik Bu Tion, terutama Bu Dwi ya. Jadi ini kan sidang yang pertama kali di Kota Pontianak ya, sidang Denas ini. Mungkin bisa dijelaskan sidang Denas ME Merit Encounter itu apa, kemudian visi misinya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tion. Mungkin Bu Dwi lebih menegaskan sidang Denas ini, apalagi akan dipilih Kornas ya, Koordinator Nasional. Dan mungkin dijelaskan kepada para pendengar bahwa Merit Encounter itu merupakan suatu komunitas dunia, komunitas kategori dunia yang memang memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang sah, dan juga merupakan suatu komunitas kategorial yang cukup berumur di Kota Pontianak ya, khususnya di Distrik 11. Silakan Bu. Terima kasih. Terkait persiapan sidang Denas, apa itu sidang Denas seperti yang telah disampaikan oleh pasangan saya tadi, di mana saat ini akan diadakan ya, tinggal menunggu hari ya, tinggal 9 hari lagi. Betul. Akan diadakan sidang Denas ya, persiapan sudah dilakukan ya, seperti dikatakan juga oleh Pak Ian tadi. ME atau Marriage Encounter ini memiliki struktur bukan hanya di distrik seperti kita distrik 11 Pontianak, namun ada struktur dari dunia, kemudian Asia, lalu nasional, dan distrik seperti yang Pontianak miliki. Jadi ada sampai di tingkat paroki. Nah, jadi memang terstruktur sekali. Lalu persiapan kita mengenai sidang Denas yang setelah kita tunggu-tunggu ya, kami berterima kasih, kami sangat senang, terutama distrik 11 Pontianak telah mempersiapkan diri, walaupun sampai saat ini ya kita masih ketar-ketir juga ya dengan kesibukan semakin dekat dengan hari H ini. Lalu
Vis- Visi dan misi seperti yang tadi Pak Ian sampaikan, kalau visi ME itu adalah cintai satu sama lain seperti aku mencintaimu, seperti ajaran Sang Yesus Kristus yang kita imani. Lalu misinya mewujud nyatakan nilai-nilai perkawinan dan nilai imamat pada dunia dan pada gereja. Di situ kita mau menyatukan visi dan misi kita, lalu mau menyatakan dan akan diadakan di Pontianak nanti sidangnya yang akan dimulai pada tanggal 20 mendatang. Ya di sini kita sebagai tuan rumah bertanggung jawab ya menyambut tamu-tamu atau duta-duta cinta kita yang akan hadir untuk memberikan cinta kita kepada tamu-tamu kita tersebut. Ya ada perasaan khawatir juga ya, namun kita percaya sungguh bacaan hari ini sangat meneguhkan kita dan tepat sekali. Jadi kita tidak mesti memberikan yang sempurna ya, sebagai tuan rumah kita ingin memberikan yang terbaik, namun yang terbaik itu tidak harus yang bersifat materi tinggi atau mahal, namun hal itu berkesan. Begitu refleksi saya atau apa yang telah kami persiapkan sebagai ketua panitia dan tim kami yang sangat banyak, termasuk Pak Ian juga. Baik Pak Tion, selaku Ketua Panitia Denas ke-51 ini kan merupakan blessing in spirit ya, artinya berkat dari semangat dan berasal dari Roh Kudus ya, karena setelah menjadi Kordis ya, Koordinator Distrik 11, kemudian dipercaya menjadi Ketua Panitia Sidang Denas ke-51 ini kan merupakan suatu rahmat dan berkat dari Allah Tritunggal Yang Maha Kudus ya. Dan persiapan-persiapan pun sudah, saya pikir, menyandarkan diri kepada Tuhan Allah itu luar biasa ya. Ada novena, ada kunjungan-kunjungan, dan bahkan tinggal satu kali lagi ya, kunjungan ke, artinya penggalangan dana di gereja katedral. Nah, dalam persiapan-persiapan ini kan bimbingan Roh Kudus itu kan diperlukan. Bagaimana bacaan ini menginspirasi Pak Tion selaku Ketua Panitia bersama Bu Dwi? Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Bung Ian, bahwa untuk persiapan sidang Dewan Nasional ini memang kita sudah siapkan dari jauh hari ya. Kurang lebih 1,5 tahun yang lalu kita Luar sudah biasa, membentuk panitia gitu ya. Dalam pembentukan panitia ini, saya pikir ini pekerjaan yang sudah disiapkan dari jauh hari gitu ya. Nah, tentu dalam persiapan-persiapan ini kita sudah coba juga berkomunikasi ya dengan nasional gitu, dengan koordinator nasional dan juga koordinator distrik dalam pelaksanaan kegiatan sidang dewan ini gitu. Nah, tentu semua ini sudah kita siapkan dan kita tentu sebagai tuan rumah ingin memberikan yang terbaik gitu ya. Tentu sekali lagi bahwa yang kita siapkan ini belum tentu juga, pasti ada hal-hal yang kurang gitu ya, pasti ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan gitu, karena kita ini dalam pelaksanaan sidang atas ini kan kita mengurus banyak orang gitu ya. Tentu tidak semua orang itu merasa puas gitu ya dengan apa yang sudah kita siapkan. Nah, kembali lagi kalau kita melihat Injil pada hari ini, bahwa bagaimana kita sebagai panitia memberikan diri kita dengan tulus, kita menyiapkan ini dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Tetapi sekali lagi bahwa tentu kita manusia ini ada kekurangannya gitu ya, ada kelemahannya, dan ini tentu menginspirasi dalam kami panitia. Bacaan hari ini menginspirasi kami sebagai panitia sidang Denas yang ke-21 ini, bagaimana kami juga menyadari bahwa kami ini punya kekurangan gitu ya, punya kelemahan. Saya pikir itu ya, Bung Ian.
Baik Bu Dwi, kita tahu bahwa pelaksanaan sidang DNAS ke-51 ini juga merupakan sesuatu, ya artinya kepercayaan ya dari Kornas kepada kita, dan juga di sidang ke-51 ini kan merupakan suatu kebahagiaan bahwa di kota kita ini akan dipilih Kornas baru ya. Dan juga mungkin bisa diceritakan berapa distrik dan berapa wilayah dan berapa provinsi atau kuskupan yang akan hadir di sidang DNAS ke-51 ini. Silakan Bu. Ya, yang akan hadir dalam sidang DNAS pada tanggal 20 yang akan datang, distrik itu terdiri dari 20 distrik yang akan hadir, lalu wilayahnya terdiri dari 6. Jadi ada 26 delegasi yang akan hadir di Pontianak bersama Romo, karena kalau di ME ini kan ada Ya, 2 tim delegasi, dan 2 tim itu artinya satu pasutri terdiri dari berdua kan, Ya. tambah Romo, jadi bertiga. Selain itu ada juga pendamping dari distrik-distrik yang mengutus pendampingnya, ada 11 distrik yang juga mengutus pendampingnya. Jadi kurang lebih kalau dilihat data yang sudah mendaftar itu sekitar 116 orang yang akan hadir pada tanggal 20 tersebut. Jadi ya kita berharap dengan kehadiran para delegasi ini ya, seperti yang telah disampaikan pasangan saya tadi, bahwa kita akan terinspirasi. Kita telah menerima tanggung jawab besar ini ya. Ini merupakan kepercayaan yang diberikan kepada kita, dan apalagi ini akan ada pemilihan koordinator ME nasional, di mana akan ada discernment istilahnya, akan ada penggantian. Ya, kita berharap semoga nanti estafet kepemimpinan yang terpilih dengan bimbingan Roh Kudus sungguh-sungguh ditunjukkan oleh Roh Kudus, merupakan orang yang dapat membawa marriage encounter pada pelayanan yang semakin menjamah banyak orang nantinya. Itu Pak Ian yang bisa disampaikan. Baik Pak Tion, kita tahu bahwa delegasi ini atau ini kan yang mengikuti sidang kan hanya koordinator distrik kan dan koordinator wilayah. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada para pendengar, koordinator distrik itu dipilih berapa tahun, koordinator wilayah itu berapa tahun, dan koordinator nasional itu berapa tahun. Silakan Pak. Oh ya, baik. Untuk struktur kepengurusan di Merit Encounter ini kan dia terdiri dari, tadi sudah dijelaskan bahwa di situ ada distrik itu ini setingkat keuskupan sebenarnya. Kemudian ada paroki, di situ juga koordinator paroki gitu ya. Nah, di dalam struktur kepengurusan Merit Encounter ini, di dalam aturannya bahwa untuk masa kepengurusan itu biasanya 3 tahun gitu ya. Tetapi itu bisa diperpanjang untuk di 2 tahun. Jadi sebenarnya kalau misalnya di distrik itu belum siap untuk pergantian kepengurusan gitu, tentu masih ada waktu penambahan 2 tahun gitu. Jadi total 5 tahun. Nah, kenapa demikian gitu ya? Karena memang yang menjadi koordinator distrik, terutama di distrik itu ya, salah satunya memang itu sudah menjadi tim pemberi weekend gitu ya, tim ME gitu. Karena komunitas itu banyak, tetapi tidak semua menjadi tim gitu ya. Nah, sehingga ini yang menjadi salah satu acuan gitu ya di dalam masa kepengurusan dan pengurus ME itu sendiri. Nah, seperti kita sendiri misalnya di Pontianak itu timnya baru 3 gitu ya. Nah, sehingga memang dari 3 tim itu ya, dimana tim yang pertama itu sudah pernah menjadi Kordis, tim yang kedua juga sudah menjadi
pernah menjadi Kordis dan saat ini Kordis gitu ya. Nah tentu kita berharap terutama untuk ME yang ada di Pontianak ini ada penambahan dari tim gitu ya, penambahan dari tim, sehingga di dalam memberikan weekend itu lebih leluasa dan lebih mudah gitu dalam pengaturan jadwal dan lain-lain, dan juga salah satunya di dalam struktur kepengurusan tadi gitu ya. Kalau belum ada tim baru, otomatis tim yang ada, koordinator distrik yang ada sekarang ini dia menunggu tim yang baru gitu, sehingga memang agak unik ya sebenarnya di ME ini. Sedangkan untuk paroki agak beda gitu ya. Kalau paroki kan dia komunitas ME yang terlibat gitu, yang dianggap bisa memimpin di paroki itu. Nah itulah yang bisa dijadikan koordinator untuk paroki gitu, seperti itu. Ya, Bu Dwi, ya kita tahu bahwa Merit Encounter ini kan di Kota Pontianak sudah berusia 44 tahun ya. Dan ini merupakan suatu keistimewaan bahwa ME khususnya di Keuskupan Agung Pontianak ini merupakan komunitas kepasutrian yang konsisten dalam pelayanan. Mungkin harapan ke depan setelah sidang Denas ke-51 ini kan artinya ada tonggak sejarah. Semoga banyak pasutri-pasutri yang belum ikut ME dapat bergabung, karena ini penting ya. Bahasa kerennya emergensi lah, biar meradiasi bahwa pasutri itu harus merawat cintanya kepada Allah Tritunggal Yang Maha Kudus. Silakan Bu. Ya, ya seperti yang disampaikan Pak Ian tadi, tidak mudah ya. ME di Pontianak ini sudah berusia 44 tahun, tepatnya tahun 80 hadir di Kota Pontianak. Saat ini juga komunitasnya banyak, namun sudah ada yang pasangannya salah satu sudah berpulang, lalu ada juga yang sudah sepuh, lalu tapi ada juga yang masih muda namun kurang aktif dalam komunitas. Jadi harapan kita setelah sidang Denas ini, dengan adanya semangat dari sidang Denas ini, harapan kita komunitas di Pontianak ini akan semakin aktif, semakin bertumbuh dengan seringnya bertemu seperti yang disampaikan tadi dalam persiapan sidang Denas. Kita memiliki banyak intensitas untuk berjumpa, mulai dari novena, latihan kor, kemudian rapat-rapat, ada juga kelompok dialog walaupun kita lakukan secara online dan offline. Jadi dengan semangat ini, dengan spirit ini, kita dapat meradiasi pasangan-pasangan di luar yang belum bergabung bersama ME. Kita sangat terbuka ya, sangat terbuka untuk menerima pasutri-pasutri yang ingin menyegarkan kembali relasi kepasutrian mereka melalui weekend ME Marriage Encounter. Itu Pak Ian refleksinya. Baik, Pak Tion, harapan untuk sidang Denas ke-51 ini mungkin untuk para pendengar, silakan. Oke, baik. Terima kasih Bung Ian, bahwa tahun ini saya melihat tema sidang Denas sangat menarik gitu ya. Dengan Heart on Fire. Artinya di situ menggambarkan bahwa bagaimana hati kita bergembira, bergelora gitu ya. Nah, tentu dengan tema ini sebenarnya sangat menginspirasi komunitas gitu, terutama komunitas ME, di mana pelaksanaan sidang Denas ini kan hanya suatu rangkaian kegiatan gitu. Tetapi pasca dari pelaksanaan sidang Denas ini, bagaimana keterlibatan komunitas itu lebih aktif lagi gitu ya. Bagaimana kita dengan bersemangat, bergelora itu tadi, hati yang bergelora itu artinya
itu tumbuh di dalam komunitas ME, terutama bagi pasangan suami istri anggota komunitas ME yang ada di Pontianak. Nah, tentu bukan hanya komunitas yang sudah ada, tetapi bagaimana ke depan itu makin banyak gitu ya, makin banyak para pasutri maupun romo, para biarawan biarawati itu ikut di dalam komunitas ini, karena di dalam gerakan ME ini bukan hanya pasangan suami istri gitu ya, tetapi ada juga di situ imam dan juga para biarawan biarawati. Kenapa mereka hadir di komunitas ME? Karena mereka juga bagaimana bisa melakukan relasi dengan satu komunitas gitu ya, dan juga dengan umatnya gitu. Nah, kalau kita pasangan suami istri itu kan kita dengan pasangan, dengan anak-anak, tetapi para biarawan biarawati juga mereka bisa berrelasi dengan sesama komunitas dan juga dengan umatnya gitu. Nah, tentu sekali lagi harapan kami bahwa dengan pelaksanaan sidang Denas ini menginspirasi komunitas ME yang ada di Pontianak gitu, sehingga kedepannya lebih semangat lagi gitu ya dalam melakukan kegiatan-kegiatan, baik itu melalui kegiatan-kegiatan yang ada di komunitas sendiri, tetapi juga itu di luar gitu ya, and kita merasul keluar juga, Ya. termasuk di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di paroki ya. Kita harus ikut ambil bagian di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di paroki. Tentu itu harapan kita.